Yuda yang mau pulang dari apartemennya Dania nih guys ya, dia melihat ternyata Dania itu sudah kelelahan belajar terkait bisnis. Dan oleh karena itu membuat Yuda harus melihat sendiri nih keadaannya ketika dia mau pulang dari apartemennya Dania, kira-kira memang dia sudah aman atau tidak. Nah, setelah dilihat-lihat dari depan samping ternyata aman, sudah tidak ada anak buahnya Mona. Karena ini akan sangat berbahaya sekali jika anak buahnya Mona itu mengetahui keberadaan Yuda saat ini. Dan ternyata ketika dia mau berpamitan dengan Dania juga Dania masih tidur. Nah oleh karena itu dia sengaja membangunkan Dania agar Dania itu bangun dan Yuda itu bisa pulang. Jadi membuat Dania tidak khawatir. Nah ternyata ketika Dania itu bangun, ternyata di depan dia sudah ada Yuda dan membuat hatinya Dania itu dak dikdukser gitu loh guys. Karena memang detak jantungnya berdetak dengan sangat cepat sekali karena memang dia tuh jatuh cinta kepada Yuda dan rasa itu memang tidak membuat dia hilang semacam itu. Dan entah kenapa ketika dia berada di samping Yuda rasanya nyaman, senang seperti itu dan dia terasa deg-degser gitu loh. Rasa cintanya semakin ada, semakin membuat dia itu tidak pengen kehilangan Yuda semacam itu loh guys. Dan kemudian di situ Yuda sengaja mau mengabarkan kepada Dania karena memang dia mau pulang. Dan oleh karena itu ya Yuda memang diharapkan untuk ya hati-hati jangan sampai ketahuan oleh anak buahnya Mona. Dan nanti ini sangat berbahaya jika semua orang tahu bahwa Yuda itu masih hidup. Dan sementara itu nih guys ya, Dania itu masih mikirin detak jantungnya yang begitu berdetak sangat cepat sekali ketika berdekatan dengan Yuda. Dan kemudian dia berusaha untuk mengantarkan Yuda ke depan pintu nih guys ya. Dan setelah mengantarkan Yuda nih guys ya, dia hanya bisa berpesan untuk hati-hati dan jangan sampai ketahuan oleh anak buahnya Imron ya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Dan setelah itu nih guys ya, dia merasakan sensem, senang banget nih guys ya bahwa tadi itu memang detak jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Nah sementara itu nih guys ya, ketika Yuda itu berada di depan lift dan dia berusaha untuk menunggu nih guys ya, tanpa dia sadari bahwa ternyata justru yang malah keluar lift itu adalah anak buahnya Mona, yaitu si Imron. Nah di situ nih guys ya membuat Yuda ini merasa sangat bingung nih guys ya. Ternyata yang keluar kok malah Imron anak buahnya, makanya dia berusaha berpaling. Jangan sampai di situ ya Imron itu melihat bahwa ada Yuda yang masih hidup. Dan di situ nih guys ya, memang Yuda berusaha semaksimal mungkin jangan menoleh ke kiri karena nanti bisa kelihatan bahwa ada Yuda di situ. Dan Imran pun juga berusaha untuk melihat yang berada di depannya itu adalah Yuda atau tidak gitu. Karena ngerasa bahwa Yuda sudah meninggal. Namun kok di situ orangnya sangat mirip dengan Yuda. Nah di situ nih guys ya, mumpung liftnya terbuka, makanya membuat Yuda ini cepat-cepat masuk lift. Jangan sampai di situ kelihatan oleh anak buahnya Mona. Dan di situ sebenarnya juga Yuda sangat merasa dakdikdukser juga ketika bertemu dengan Imron. Karena ini sangat membahayakan dia jika semua orang tahu dia masih hidup. Nah sementara Mona itu sendiri nih guys yang ngerasa memang hari ini dia tidak bisa tidur. Dia ngerasa kepikiran terus oleh suaminya ya. Dia kepikiran terus baby filenya tersebut yang membuat dia itu tidak bisa tidur gitu loh. Karena dia masih mikirin ya dan merasa jatuh cinta banget dengan apa yang dilontarkan oleh ucapannya. Dan memang dia teringat oleh baby file yang menyatakan bahwa baby filenya itu menyatakan cinta sama dia dengan menggunakan bahasa Mandarin. Jadi dia teringat dengan Wu ini. Dan kata-kata itu terus terngiang di kepalanya Mona sehingga Mona itu teringat-ingat dan dia tersenyum sem-sem dan dia seneng banget gitu ketika baby filenya itu mengejar-ngejar Mona semacam itu. Dan memang inilah yang sebenarnya diinginkan Mona sejak dahulu bahwa suaminya bisa mencintai dia. Dan kemudian dia berusaha untuk berpikir bahwa memang hal itu positif semacam itu nih guys ya. Dan dia berusaha seneng banget karena memang dia kepikiran terus ya sama suaminya. Namun dia berusaha mikirin bahwa memang inilah yang diinginkan oleh Mona itu sendiri untuk bisa dekat dengan baby filenya. Dan inilah yang dimau oleh Mona semacam itu nih guys ya, untuk bisa bersama dan mendapatkan perhatian dari suaminya Rafael. Inilah yang dia inginkan. Nah kemudian karena dia terus mikirin suaminya, membuat dia itu sadar bahwa suaminya tidak mungkin mencintai dia semacam itu. Dia melakukan ini semua karena memang atas dasar pengen calon bayinya saja, namun tidak mencintai Mona. Dan maka dari itu membuat Mona untuk berusaha untuk menyadarkan diri jangan sampai dia luluh. Ya jangan sampai dia jatuh cinta lagi kepada
Rafael, karena ini akan sangat membahayakan dia dan kemudian dia berpikir untuk pergi saja ke Singapura, karena kalau misalkan dia masih ada di Indonesia maka suaminya akan berusaha untuk menemui dia dan berusaha untuk meluluhkan hatinya Mona, dan kemudian Mona akhirnya terpicu dan ini akan sangat membahayakan Mona. Dan kemudian sementara itu dikasih ada anak buahnya di situ yang datang tiba-tiba, yaitu si Imron. Nah, Imron itu sengaja membawakan Badrek untuk Mona semacam itu, dan Mona sebenarnya juga sangat terheran kenapa di depan dia sudah ada Imron. Nah, kemudian di situ nih guys ya, setelah dibawakan Badrek, ya udah deh, kemudian Mona itu mengatakan bahwa ya dia menyuruh anak buahnya Imron itu untuk membeli tiket sekarang juga untuk penerbangan ke Singapura. Dan kemudian setelah mendapatkan pernyataan dan permintaan dari bosnya bahwa penerbangan besok, itu pasti membuat Imron itu juga bingung karena dadak banget, kenapa kok misalkan Ibu Mona itu pergi ke Singapura, dan ternyata Mona itu juga meminta kepada Imron untuk tidak ngasih tahu kepada suaminya Rafael karena nantinya suaminya akan mengejar-ngejar semacam itu. Nah, tiba-tiba di situ ada suami istri yang tak lain adalah Julian dan juga Safira nih guys yang mau pergi. Nah, ternyata dilihat oleh Mama Gina, dan Mama Gina ini sengaja tanya kepada anaknya nih, Julian, dia mau pergi kemana bersama dengan Safira. Dan kemudian di situ nih guys ya, Julian mengatakan bahwa dia itu mau ke rumah sakit, sekalian dia mau cek perutnya itu apakah keadaannya sudah membaik. Di samping itu ya, istrinya juga mau USG anaknya semacam itu, melihat calon bayinya seperti apa. Dan di situ ternyata Mama Gina mau ikut nih guys ya, dan diperbolehkan oleh anaknya. Nah, kemudian di situ tiba-tiba datanglah ya, tiba di situ datanglah Rafael yang memberikan kabar mengenai Fadli, bahwa Fadli itu akan bertanggung jawab atas ya penggelapan dana yang dilakukan oleh Fadli yang bekerja sama dengan Romi. Dan oleh karena itu nih guys ya, Fadli itu akan memberikan uang yang dia bawa, ya yang dia bawa, karena uangnya memang sudah dibagi menjadi dua, yaitu oleh Romi dan juga Fadli itu sendiri. Nah, uang yang dipegang oleh Fadli pastinya akan dikembalikan. Nah, semengenai Romi ini yang masih menjadi pertanyaan. Dan untuk Romi nanti itu akan diurus oleh Julian itu sendiri melalui anak buahnya untuk memberikan semua aset-asetnya yang pasti. Dan di situ sementara itu nih guys ya, membuat Mama Gina itu sangat senang jika misalkan Fadli itu bertanggung jawab, yang pastinya dia itu pasti akan diringankan karena uangnya pasti sudah akan dikembalikan semacam itu. Namun yang masih menjadi pertanyaan di sini adalah Om Romi, karena Romi ini pasti nggak akan mungkin mengembalikan uang yang dia gelapkan semacam itu. Tiba-tiba datanglah Tante Wulan, di mana Tante Wulan bertanya kepada Alfa, apakah surat mengenai perpisahan dengan Mas Romi itu sudah jadi gitu loh. Nah, mengenai surat perpisahan atau perceraian dengan Om Romi itu memang sudah disiapkan ya oleh pengacaranya Alfa ya, untuk mempercepat ya agar dia dengan suaminya itu bercerai, karena ini demi kebaikannya Tante Wulan itu sendiri. Nah, kemudian yang jadi masalahnya, karena memang Tante Wulan di situ kan bersama dengan Julian dan juga Alfa itu kan mau ke Romi, namun di satu sisi kan dia mau ke rumah sakit juga. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Dan oleh karena itu nih guys ya, membuat Safira ini berusaha meminta kepada suaminya nih untuk lebih baik untuk ke rumah sakitnya, ceknya nanti saja. Karena memang Mama Gibinda kan juga ingin melihat USG-nya kan. Maka lebih baik ya nanti saja setelah pergi ke tempatnya Romi, baru nanti Safira dijemput pergi ke tempatnya ya rumah sakit untuk cek kandungan dan bersama dengan suaminya. Dan di saat itu jugalah Safira juga minta izin kepada suaminya bahwa dia mau ketemu dengan Dania, dan dia tidak bisa ikut ke tempatnya Om Romi dikarenakan memang dia itu mau ketemu dengan Dania, mau memberi kabar kepada Dania terkait rumahnya yang memang sudah terbengkalai lama karena dibakar. Nah, oleh karena itu dia minta izin kepada suaminya. Namun kemudian di situ membuat suaminya juga taktik-tukser, karena memang walau bagaimanapun Safira itu kan hanya bersama dengan Dania, nanti tidak bisa ada yang melindungi. Namun katanya Dania itu jago bela diri oleh Safira, jadi dia pasti bisa menjaga Safira. Namun sayangnya tetap membuat hati Julian tidak tenang kalau meninggalkan Safira. Nanti kalau ada apa-apa dengan Safira bagaimana? Namun di situ nih guys ya, karena memang istrinya berusaha untuk meluluhkan hati suaminya Julian, dan akhirnya membuat Julian mengiyakan, namun dengan catatan dia harus tetap berhati-hati ketika dia pergi bersama dengan Dania membawa ke rumah lamanya Safira semacam itu loh guys. Dan kemudian sementara itu juga ya, Safira sangat seneng banget karena memang diizinkan. Dan setelah itu nih guys ya, dia minta izin kepada Mama Gina nih guys ya. Dan sementara itu sebenarnya Mama Gina itu juga bingung nih guys, dia harus ikut bersama dengan Tante Wulan atau dia ikut bersama dengan
Safira, karena memang ini adalah cucu pertamanya, pengen melihat ya USG cucu pertamanya bagaimana semacam itu, dan ini yang pengen sudah dinanti-nanti oleh Tante Wulan gitu loh, sama Mama Gina. Dan Tante Wulan pun juga harus bertemu dengan Romi untuk menandatangani perjanjian, menandatangani surat perceraian semacam itu loh guys. Makanya di situ membuat Mama Gina ini bingung nih, kira-kira ikut Wulan atau ikut Julian dan Safira semacam itu nih guys ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan nih, kira-kira apa yang harus dilakukan? Namun Tante Wulan bilang kepada Mama Gina untuk ikut bersama dengan Safira saja untuk melihat USG-nya. Nah, kemudian Safira dan Julian itu datang memberikan kabar kalau misalkan di situ Julian dan juga Safira ini mau menunda ke rumah sakitnya. Dan ketika Safira dan Julian menunda ke rumah sakitnya, otomatis membuat Mama Gina ini sangat bingung gitu loh. Padahal kan dia mau melihat USG cucu pertamanya dia, kenapa ya, ini malah jadi diundur semacam itu? Apakah ini semua gara-gara Safira semacam itu? Kalau misalkan nggak jadi gimana gitu loh. Nah, kemudian di situ Julian berusaha untuk menegaskan kepada Mama Gina bahwa dia hanya mengundur hingga nanti siang karena dia harus pergi ke tempatnya Romi untuk menagih semua aset-aset yang dibawa oleh Romi. Jadi memang dia harus ada kebutuhan bersama dengan Romi, dan akhirnya membuat Mama Gina ini luluh, dan dia juga ikut bersama dengan Romi, bersama dengan Bulan, bersama dengan anaknya Julian menemui adiknya Romi nih guys ya. Sekalian dia mau meminta pertanggungjawaban adiknya untuk membayarkan semua aset-aset perusahaan miliknya Julian. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan Mama Gina ini mau ikut bersama dengan Julia. Nah, sementara Safira itu tidak jadi ikut guys. Dia mau pergi ke tempatnya Dania. Nah, ketika dia mau pergi ke tempatnya Dania, membuat Mama Gina ini merasa kurang suka dengan Safira yang selalu keluyuran, kemana-mana keluyuran. Karena di samping itu juga dia sangat ya peduli ya dengan calon bayinya Safira semacam itu. Jangan sampai terjadi apa-apa, jangan sampai keguguran atau semacamnya. Makanya Mama Gina itu sangat khawatir ya, karena memang Safira menginginkan itu, makanya dia pengen ketemuan dengan Dania. Nah, sementara Dania itu ternyata dapat telepon nih guys ya. Ternyata telepon itu dari Yuda setelah dilihat-lihat. Dan kemudian Yuda itu memvideo call dengan Yuda. Nah, Yuda ini sengaja video callan dengan Dania karena ada hal penting yang harus dibicarakan, ya, yaitu mengenai warisan yang harus jatuh ke tangan Dania, karena memang perusahaan ini butuh pebisnisnya, butuh bisnisman yang harus menjalankan ya, karena perusahaannya Yuda harus terus berjalan, dan oleh karena itu yang mewarisi adalah Dania, dan oleh karena itu meminta ketemuan di kafe dekat apartemennya semacam itu. Dan kemudian sementara itu setelah mendapatkan ya telepon ya dari Yuda, membuat Dania ini harus cepat-cepat bersiaga. Tiba-tiba datanglah itu SMS lagi. Nah, setelah dilihat-lihat itu ada pesan tuh dari chat, ternyata adiknya Safira yang pengen mengajak ketemuan, dan dia mau menunggu di lobi di apartemennya. Dan ketika mendapatkan ya SMS dari adiknya, membuat dia itu sangat bingung bagaimana jika Mona itu ketemu dengan Safira. Pasti Safira itu mau ketemuan dengan ketemuan dengan Dania, dan ini sangat membahayakan jika memang Mona itu tahu di mana keberadaan Dania saat ini, dan dia bisa curiga bahwa Yuda itu juga masih hidup. Maka dari itu membuat Dania berusaha kirim pesan kepada adiknya bahwa dia ketemuan saja di halte. Jadi dia memberikan pesan kepada Safira untuk ketemuan saja di halte semacam itu demi kebahagiaan dan kebaikannya Dania itu sendiri, dan dia mau aman karena jangan sampai Mona itu tahu bahwa ternyata dia itu nginep di tempat apartemen yang sama saat ini Mona berada juga, dan ini sangat membahayakan. Dan kemudian setelah mendapatkan pesan dari kakaknya ya Dania, ternyata membuat Safira sangat terbingung, kenapa kok malah ketemuannya di halte, kenapa nggak di lobi saja di depan apartemennya gitu loh. Dan ini membuat kecurigaan Safira terhadap Dania yang telah menyembunyikan beberapa rahasia semacam itu, apakah memang Yuda itu masih hidup atau tidak. Dan sementara itu nih guys ya, ketika Dania keluar dari apartemen, dia berusaha untuk memakai jaket tebal, hoodie, dan juga memakai topi, dan yang pasti memakai masker supaya tidak dikenali oleh Mona atau anak buahnya Mona. Jadi dia berusaha keluar nih guys dari apartemen dia, dan ternyata di depan dia mau ke lift, ternyata malah di depan dia sudah ada Mona. Di situ nih guys ya, ternyata Mona itu juga mau keluar. Nah, di saat itu juga dia berusaha bersembunyi. Nah, di saat itu juga dia tahu bahwa ternyata Mona itu mau ke Singapura. Ya, dia mau ke Singapura nih guys ya, dan membuat hatinya Dania senang karena jika Mona itu berada di Singapura, pastinya Mona tidak akan berada di satu apartemen yang sama dengan Dania saat ini berada, dan itu aman buat Dania untuk tidak
bertemu dengan Mona. Dan sementara itu nih guys ya, ada anak buahnya Mona ini yang memberikan kabar kepada bosnya, yaitu atau suaminya Mona, Rafael, bahwa bosnya Mona itu mau pergi ke Singapura. Jadi memberikan kabar kepada Rafael supaya Rafael tahu kalau Mona itu pergi ke Singapura hari ini pagi ini gitu loh. Jadi biar nanti ya Rafael itu tidak bingung. Nah sementara itu nih guys ya, sudah sampailah di mana keberadaannya di tempatnya Romi saat ini. Di situ nih guys ya, Julian bersama dengan mamanya dan juga Tante Wulan sengaja ke tempatnya adiknya Romi. Di situ bersama ke tempatnya Romi, di mana Romi itu memang harus ya dikasih pelajaran. Nah di situ nih guys ya, Romi ternyata malah asik tidur-tiduran di situ nih guys ya, tanpa dia sadari bahwa di situ sudah ada penunggunya, yaitu anak buahnya Julian yang sudah mengatur bagaimana anak buahnya itu untuk menagih hutang kepada Romi, karena Romi itu memang orang yang sangat licik. Nah, oleh karena itu membutuhkan preman, membutuhkan orang yang menjaga Romi agar Romi itu memang tidak bisa keluar. Jadi memang Romi itu nih guys ya juga sangat terkaget-kaget karena di depan dia ya, ketika dia itu bangun sudah ada preman. Kenapa di situ di depannya sudah ada mereka semua? Mau apa lagi? Nah, di situ ternyata kedatangannya anak buahnya itu hanya memang atas perintahnya Julian untuk menagih hutang. Kalau misalkan di situ ya Romi tidak membayar hutangnya, maka di situ tetepan ya akan berada di tempat yang sama, yaitu ada anak buahnya Julian yang akan mengganggu Romi supaya hidup Romi tidak tenang dan dia membayar hutang dia. Tiba-tiba datanglah di situ nih guys ya kakaknya, yaitu Mbak Gina, di mana Mama Gina itu sengaja datang nih guys ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Romi. Maka dari itu nih guys ya, ternyata Romi itu nih guys ya justru malah bilang kepada Mbak Gina nih guys ya, untuk ngasih tahu kepada Julian dan juga anak buahnya bahwa Romi itu adalah adiknya, jadi harus baik kepada Romi semacam itu. Namun kemudian sementara itu membuat Mama Gina ini nih guys ya, memang ya Mama Gina ini saja bertemu dengan Romi untuk bikin perhitungan kepada Romi. Nah Julian itu memang melakukan hal yang tepat atas perintah juga Mama Gina, semacam itu loh guys. Nah sementara itu nih guys ya, ketika berada di lift tanpa disadari juga di situ ternyata hampir berpapasan dengan Rafael, dan di situ Rafael ini guys ya melihat bahwa di situ ada wanita yang kayaknya mirip dengan Dania semacam itu, sehingga membuat dia itu berusaha untuk menghampiri Dania, dan Dania itu sendiri nih guys ya berusaha berpura-pura teleponan dan berusaha membesarkan suara dia agar tidak ketahuan. Tiba-tiba di situ ternyata ada Rafael yang ternyata memberikan dompetnya Dania yang ternyata justru malah ketinggalan. Maka dari itu nih guys ya membuat Dania itu merasa deg-degan jangan sampai Rafael itu ketahuan. Dan ternyata Rafael itu cuma memberikan dompet saja, dan setelah itu dia menerima dompetnya dan dia langsung pergi begitu nih guys ya. Dia berpura-pura bahwa dia itu jadi orang lain, dan jangan sampai di situ Rafael itu tahu bahwa Dania tinggal di apartemen yang sama dengan Mona. Nah sementara itu nih guys ya, Mama Gina sengaja datang untuk menagih semua aset-asetnya Julian, karena memang pastinya Romi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang ia lakukan, yaitu terhadap penggelapan dana di perusahaannya Julian. Padahal itu bekerja di tempatnya Julian. Kenapa di situ Romi sangat tega sekali? Kalau Romi saja tega melakukan hal itu semua, memang selayaknya dia harus mempertanggungjawabkan semua itu. Namun di situ nih guys ya, Romi itu berpura-pura minta keadilan, minta bantuannya Mama Gina untuk dikasihani guys. Dan di situ nih guys ya datanglah juga nih ya keponakannya Julian bersama dengan istrinya Wulan. Nah di situ kedatangannya Julian ini sengaja memaksa Om Romi untuk memberikan semua aset-asetnya, aset-aset perusahaan yang dibawa oleh Romi. Jika memang di situ nih guys ya, semua tidak diberikan, maka di situ akan diminta pertanggungjawabannya yang pasti akan dipukuli. Dan di situ ternyata ada nenek-nenek fosil dan juga ART-nya yang ternyata melihat di situ ternyata ada kejadian guys, di mana memang ada istri pertamanya juga yang datang nih guys ya. Dan di situ ya Romi harus membayar semua hutang-hutangnya dan memberikan semua aset-asetnya. Dan di situ ternyata Romi diminta untuk memberikan mobil, karena mobil itu pastinya dari dana yang pasti uang dari perusahaannya Julian. Dan di situ membuat ya Romi itu sangat kebingungan, kalau tidak ada mobil gimana dia mau pergi kemana-mana. Di situ Julian tidak mau peduli. Ya, Julian tidak peduli dengan Om Romi. Dia harus memberikan semua aset-asetnya dan mobil itu nih guys ya. Dengan sangat kebingungan di situ nih guys ya, Romi tidak punya pilihan lain nih guys ya. Karena Mama Gina pun juga sudah tidak bisa membantu Romi. Jadi di situ langsung saja nih guys ya. Ya, ada Romi yang memberikan mobil dia
ya ke tangan Julian, dan kemudian Julian langsung malah memberikan mobil itu, ya kunci mobilnya, yaitu ke tangan istrinya Wulan, karena yang paling berhak adalah Wulan, karena walau bagaimanapun ya Romi itu telah jahat kepada istri pertamanya Wulan, ya malah dia itu menikah lagi dengan istri keduanya Dania. Benar-benar maruk sekali ya Romi itu. Nah kemudian nih guys ya, Romi itu sangat senang banget ketika yang menerima kuncinya itu justru malah diberikan kepada istrinya, dan ini kesempatan buat Romi ini nih guys ya untuk meminta kunci tersebut, ya agar memang dikembalikan kepada Romi. Namun di situ nih guys ya, tentu saja Julian tidak akan pernah memberikan kunci itu lagi kepada Romi. Yang paling berhak adalah di sini adalah Wulan, karena Wulan adalah merasa tersakit hati. Nah di situ nih guys ya, ada Tanek Fosil yang tanya di situ kira-kira siapa itu adalah istri pertamanya. Dan kemudian sementara itu juga nih guys ya, ada Rafael yang datang nih guys ya supaya membawakan makanan dan membuat hati istrinya itu luluh. Dan ketika dia berusaha untuk mengetuk-ngetuk pintunya, ternyata sudah tidak ada istrinya Mona lagi, dan dia mendapatkan pesan dari Imron. Ternyata istrinya Mona itu sudah ya berada di bandara saat ini, dan dia menuju ke penerbangan ke Singapura saat ini. Dan tentu saja hal ini cukup membuat hatinya Rafael sangat resah. Jangan sampai Mona itu lahiran di Singapura, karena ini sangat bahaya sekali jika Rafael kehilangan buah hatinya di perutnya Mona semacam itu, karena dibawa kabur ke Singapura. Nah sementara itu nih guys ya, ada Dania yang sengaja menunggu di halte, dan kemudian dia langsung masuk saja ke mobilnya Safira, ke taksi yang ditumpangi oleh Safira. Jangan sampai ketahuan oleh semua orang bahwa dia tinggal di apartemen yang sama dengan Mona. Dan sementara itu nih guys ya, Romi ini berusaha untuk mengeluh-ngeluh, yang minta bantuan istrinya semacam itu untuk diberikan mobil. Namun sayangnya di situ istrinya sudah sangat marah banget. Kenapa? Karena nama dia itu dibuat untuk pembuatan rekening baru atas nama Wulan, yang ternyata justru malah digunakan untuk menyelundupkan uang, menggelapkan dana keuangan, digunakan hal yang sangat negatif semacam itu. Makanya istrinya itu sangat kecewa sekali. Makanya oleh karena itu nih guys ya, istrinya Wulan itu sudah tidak mau lagi bersama dengan suaminya Romi, dan dia mau mengajukan cerai, dan dia sudah tidak mau lagi bersama dengan Romi, karena memang ya di situ Wulan itu memilih laki-laki yang salah gitu loh. Seharusnya sejak awal dia mau saja melakukan atas permintaan dari ayahnya untuk bercerai dengan Romi, hanya saja karena pada waktu itu masih cinta, membuat Wulan itu merasa sangat kasihan jika bercerai dengan Romi. Memang seharusnya sejak awal di situ nih guys yang meminta anak buahnya papanya itu untuk memukuli Romi saja, ya untuk menghabisi Romi saja daripada bikin sakit hati. Seharusnya dia itu ingat dengan anaknya Acel, bukan malah selingkuh dengan wanita yang bernama Dania semacam itu. Romi ini berusaha untuk meyakinkan ya bahwa dia itu masih mencintai istri pertamanya semacam itu, dan meminta istri pertamanya Wulan untuk tinggal di tempat dia, karena di tempat dia itu ramai semacam itu. Namun sayangnya di situ Wulan sudah tidak mau lagi bersama dengan Romi apapun alasannya, dan memberikan surat ya untuk ditandatangani bahwa dia itu mau bercerai dengan Romi. Nah surat tersebut ternyata tidak dibaca oleh Romi, melainkan disobek oleh Romi, dan dia tidak mau bercerai dengan Wulan semacam itu. Dan Wulan sangat terheran-heran dengan sikap suaminya. Kenapa justru malah di situ suratnya dirobek semacam itu, dan kemudian membuat Julian ini sangat murka. Seharusnya dia itu menceraikan istrinya saja, karena dia sudah bikin onar, menghancurkan hati istrinya, menikah lagi dengan Dania semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, memang membuat Mama Gina itu juga sangat benci banget dengan adiknya, sekarang marah dengan adiknya Romi, karena walau bagaimanapun Romi itu harus bersikap sopan kepada Wulan dan menceraikan Wulan atas apa yang ia lakukan. Tiba-tiba datanglah Nenek Fosil. Nenek Fosil itu bilang bahwa ini adalah hal yang paling benar, yaitu seharusnya Romi itu bercerai dengan Wulan. Kenapa? Karena memang di situ nih guys, Nenek Fosil tersebut itu mengaku di hadapan semua orang bahwa dia adalah istri ketiganya, dan hal tersebut cukup membuat hati Mama Gina sedih, sangat bingung, dan di situ Wulan juga sangat bingung, ternyata nenek tersebut adalah istri ketiganya. Dan di situ Romi semakin bingung nih guys ya, karena memang ada Nenek Fosil yang justru malah menghancurkan dia, sehingga